ada sebagian ulama salaf yang saleh yaqulu, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma amina ahadun, tidaklah aman seseorang itu ala dini, atas agamanya, ayyasliba, ya, aman dalam artian apa? Tidak merusak, tidak rusak, illa saliba, kecuali memang dia dirusakkan dengan sendirinya atau dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini mengatakan bahwa keimanan kita ini yang ada di dalam diri kita tidak mesti kita selamanya menurut takdir Allah menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis bulan lalu yang kita bahas terkait takdir Allah, ada seseorang yang dia beramal, amalnya amal surga, Pak. Rajin ke mushola, rajin ke masjid, bahkan pakaian ulama, bersorban, bergamis, ya. Tapi kemudian bahkan kata Nabi, jarak dia dengan surga itu hanya sebatas satu ziro. Satu ziro itu seukuran tangan kita. Dekat gak sama surga? Dekat banget, Pak. Tapi ternyata takdir Allah lain. Dia sudah tertulis ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, perbuatan ahli neraka, kemudian ditulislah dia menjadi ahli neraka. Justru yang tadinya ahli ibadah, dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Dan sebaliknya, kata Nabi, ada orang yang amalnya amal neraka, artinya banyak maksiatnya, ahli maksiat dia pokoknya deh. Sampai-sampai dia dengan neraka itu jaraknya sama, satu ukuran tangan kita, saking dekatnya dengan neraka. Tapi kemudian takdir Allah berbeda, dia melakukan amal soleh, amalnya ahli surga, tercatat dia menjadi ahli surga, dimasukkanlah ke dalam surga. Ya, ini berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yang merasa ahli ibadah jangan bangga dengan ibadahnya, ya. Yang merasa rajin ngajinya jangan bangga dengan ngajinya. Nih kayak gua dong, ngaji dulu, jangan begitu. Karena kita kagak tahu takdir kita di mana. Ya. Pun bagi pendosa yang ahli maksiat masih ada kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya kembali kepada niatan kita. Asalkan niat kita ikhlas, insya Allah apa yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas itu akan membawa kita dicatat oleh Allah sebagai catatan yang terbaik, insya Allah bagian dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ahli ibadah jangan sombong sama ibadahnya, ya. Mentang-mentang ahli ibadah ngatain yang orang maksiat mulu, jangan. Belum tentu nanti bisa kembali. Yang tadinya kita katain yang ahli maksiat bisa berubah dia menjadi orang baik, yang kemudian orang ahli ibadah bisa berubah menjadi orang yang tidak baik. Kita lihat berapa banyak fenomena di kita, ada orang yang pemabok, preman, narkoba, berubah tiba-tiba jadi apa? Jadi ustaz. Ada nggak, Pak? Banyak. Ada juga, nauzubillah, katanya ustaz, ulama, kiai, berubah, ya. Rusak kiainya, rusak ulamanya, gara-gara dia melakukan, nauzubillah, ada yang melakukan perzinahan, ya. Ada nggak di berita begitu? Ada. Ya Allah, makanya ini kita perlunya apa? Istiqomah dalam hati kita, niat betul-betul sungguh-sungguh sama Allah, minta kepada Allah kalau meninggalnya apa? Husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik-baik, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ulama ini bilang, demi Allah dia tidak merasa aman
dalam dirinya, dalam agamanya, dalam keimanannya, bisa jadi kesalib bahasa Arab nih, salibat, rusak, kesalib keduluan amat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan merasa aman kita sebagai hamba Allah, kita harus punya khauf, rasa takut, dan punya roja, berharap. Ini dua-duanya perlu ada nih. Ya. Di dalam diri kita ada rasa takut, ada rasa mengharap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut, khawatir kalau ibadah yang kita kerjakan sampai saat ini tidak diterima oleh Allah gara-gara kita salah niatnya. Ya. Mengharap kepada Allah kalau ibadah kita saat ini dengan husnuzon kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua-duanya harus ada, Pak. Ada rasa khawatir, takut, ada rasa mengharap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad kana salafus salih, dan sungguh ada as-salafus salih, orang ulama-ulama terdahulu yang saleh, rahmatullahi alaihim, semoga Allah berikan rahmat kepada mereka, fi ghayatil khauf, pada sangat rasa takutnya. Coba ulama-ulama dulu apa? Sangat rasa takutnya, punya khaufnya, khawatirnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia dibilang ulama yang katanya ahli ibadah, orang saleh, dia merasa takut, khawatir. Apa yang dikhawatirkannya? Min khatimatis su'i, dari meninggalnya dalam keadaan apa? Su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik. Seorang ulama yang banyak ilmunya, yang ahli ibadah saja, dia masih khawatir, takut meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, alhamdulillah. Ma'a sholahi a'malih, sementara dia merasa, bersamaan dengan itu dia merasa banyak amalnya, soleh, amal solehnya itu apa? Banyak menurut dia, tapi dia masih apa? Khawatir, takut. Nah, ini yang saya bilang tadi, perasaan khawatir kita, takut sholat saya nggak diterima, takut sedekah saya nggak diterima karena bisa jadi salah niat. Sehingga apa? Sehingga dia sadar, kemudian dia kembalikan lagi niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qillati dzunubihim, dan mereka merasa sedikitnya dosa-dosa mereka. Orang soleh, seorang ulama, dia meyakini bahwa dia ahli ibadah, dia yakin bahwa dosanya dikit dah, ibadah mulu, tapi dia masih khawatir kalau nanti meninggalnya su'ul khatimah. Kita punya perasaan begitu nggak? Nah, punya perasaan begitu nggak? Ya. Udah punya, Pak. Ya Allah, katanya doang, saya kata orang dibilang orang soleh, saya kata orang katanya misalkan dibilang ahli ibadah, taat, ya. Tapi ternyata di dalam dirinya masih ada perasaan apa? Rasa takutnya kepada Allah. Jangan sampai yang kata orang disangkakan saya orang baik, saya menjadi sombong, saya menjadi bangga diri, ujub, sombong. Ada sombong ujub, temannya siapa itu? Temannya apa? Iblis. Iblis itu nama asalnya namanya siapa? Azazil. Orang yang hamba Allah yang taat pada Allah sebetulnya, ya. Taat pada Allah. Salahnya cuma satu. Salahnya satu, dikeluarin ke surga. Tapi iblis udah pernah masuk surga belum? Iblis udah pernah masuk surga belum? Udah. Nah kita nih salahnya banyak, udah masuk surga belum? Belum. Ya. Kita yang salahnya banyak belum masuk surga, belum pernah. Tapi iblis yang salahnya baru akut, ya, udah pernah ngerasain apa? Surga. Salahnya satu, apa salahnya? Salahnya adalah ketika
memerintahkan iblis buat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang perintahin Allah, bukan Nabi Adam. Yang perintahin siapa? Allah. Yang menciptakan langit bumi ini Allah perintahin iblis sujud kepada Adam. Apa? Kata iblis apa? Ngapain saya sujud sama Nabi Adam? Ana khairun minhu. Saya itu lebih baik dari Adam. Saya diciptain dari api, sementara dia diciptain dari apa? Tanah. Lebih bagusan saya. Muncullah rasa sifat sombong. Lupa. Salahnya sombongnya doang itu salahnya. Sombongnya doang karena nggak taat perintah Allah, padahal yang nyuruh adalah Allah. Kalau yang nyuruh Nabi Adam mungkin wajar kalau dia nolak. Enak aja Adam nyuruh gua, kan duluan gua diciptain ya malu, begitu bahasanya. Tapi yang nyiptain adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang nyiptain iblis juga. Akhirnya dikeluarkan dari surga, selama-lamanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma punya perjanjian. Perjanjiannya adalah setan iblis ini ya diberikan diberikan kesempatan oleh Allah bisa menggoda anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita digoda juga. Ada yang digoda hari ini malas bangun subuhnya, nggak ada subuh. Udah bangun subuhnya malas berjamaahnya. Nah ini bagian dari godaan hawa nafsu yang ditiupkan oleh setan atau iblis sampai nanti akhir zaman. Cuma kata Allah Pak, tidak akan bisa menggoda hamba-hambanya kecuali mereka apa? Yang benar-benar ikhlas, yakin, sungguh-sungguh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bilang ini kita bagian dari hamba Allah yang insya Allah ikhlas sungguh-sungguh karena Allah, akhirnya bisa menolak gangguan hawa nafsu yang ditiupkan oleh setan. Ini kan Pak, makanya yang subuh jamaah itu nggak banyak, sedikit. Agak seperti sholat Jumat. Sholat Jumat banyak nggak? Banyak. Tapi di Indonesia masih langka. Ya. Orang yang setiap harinya jamaah subuh tapi jamaahnya seperti jamaah sholat Jumat masih langka. Kalaupun ada momen-momen tertentu, ada jamaah subuh gabungan, ada maulid di subuh hari, gitu ya. Itu kan momen tertentu aja. Tapi coba lihat, setiap masjid mushola kita lihat setiap harinya banyak kayak jamaah subuhnya langka. Paling 2 orang, paling 4 orang, paling 3 orang, gitu ya. Nah ini makanya karena beratnya, susahnya kita bangun subuhnya, maka Allah janjikan pahala yang besar buat hamba-hamba Allah yang mau bangun subuh dia ikhlas sungguh-sungguh karena Allah. Pahalanya tadi sepanjang malam dia sholatnya, pahalanya sholat sunnahnya aja berarti tadi sholat qobliyahnya aja Pak, dunia seisi-isinya itu kalau dihitung pakai itu berapa triliun itu Pak, lebih dunia seisi-isi. Ya, makanya berkahnya kita bisa hadir sholat subuh berjamaah diisi dengan apa? Taklim. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita terus. Kalau di Turki itu katanya nih, ya, alhamdulillah subuhnya subuh hariannya nih Pak, bukan subuh karena ada acara tertentu. Subuh hariannya udah hampir sama seperti sholat Jumat berjamaah. Ya, karena Presiden Erdogan itu Islam kuat, alhamdulillah di Turki katanya. Jadi subuhnya aja ramainya udah kayak sholat Jumat berjamaah. Kalau kita masih langka ya, masih tertentu jamaahnya banyaknya. Hatta qala ba'duhum, sampai berkata
berkata sebagian ulama, jadi seorang ulama aja yang katanya ahli ibadah, seorang alim yang banyak amal solehnya, yang merasa sedikit dosanya, masih khawatir kalau meninggalnya dalam keadaan tidak baik atau su'ul khatimah. Hatta qala ba'dum, sampai berkata sebagian dari ulama, lau uridu alayya, seandainya ditawarkan alayya atasku al-mautu al-islam, ditawarkan mati dalam keadaan Islam, bibabil hujrati, di pintu kamar, wasyahadati bibabid dar, dan kemudian mati syahid di pintu rumah. Jadi seandainya, ini ada ulama mengatakan, seandainya saya ditawarkan mati, kita ditawarin, kita mati mau masuk surga atau masuk neraka, jawabannya apa? Masuk surga. Itu yang kita pengen emang ya. Kalau orang pengen mau mati di majelis ilmu atau mau mati ketika kita berperang di jalan Allah, milihnya mana? Yang lebih tinggi mana? Berperang di jalan jihad fisabilillah. Nah, ini ada ulama ditawarkan seandainya dia matinya di depan pintu kamarnya, atau matinya mati syahid di depan pintu rumah. Pintu rumah lo, pintu kamar lo, Pak. Kalau kita rumah nih, yang duluan kita masuk pintu rumah dulu atau pintu kamar dulu? Pintu rumah dulu, ya. Jadi dia ditawarin matinya di depan pintu kamarnya, apa mati syahidnya di pintu rumahnya. Kalau kita pilihnya mana kira-kira? Pintu rumah, karena syahid. Yakni asyhadata fi sabilillah, yaitu syahid meninggal fi sabilillah, meninggalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan kita pilihnya apa? Meninggal mati syahid di depan pintu rumah kita. Tapi berbeda ternyata jawaban ulama ini. La akhtartu, niscaya aku akan pilih al mauta, kematian, alal islami, ya, mati dalam keadaan Islam, ala babil hujrati, dia matinya lebih baik di mana? Di pintu kamarnya, ya, bukan di pintu pintu rumahnya. Ala syahadati ala babid dari, daripada mati syahid di depan pintu. Kalau dia berada di dalam rumah, yang dia buka duluan berarti apa? Pintu kamarnya, ya. Sementara yang di luar pintu rumahnya. Tapi dia lebih memilih meninggalnya di depan pintu kamarnya ketimbang dia mati syahid di depan pintu rumahnya. Padahal pahalanya lebih banyak mana? Mati syahid di depan pintu rumahnya. Apa alasannya? Li'anni, karena sesungguhnya saya la adri, tidak tahu, malladhi, apa yang yu'radu, ditampilkan, ditawarkan, liqalbi, dalam hatiku, fi ma bainal hujrati, di antara kamarku, ila babid dari, menuju ke pintu rumah. Karena dia nggak tahu alasannya apa, dia lebih memilih mati di pintu depan kamarnya ketimbang di pintu depan rumahnya, karena dia nggak tahu antara jarak pintu kamar dengan pintu rumah, nggak tahu nih hatinya masih baik apa enggak. Khawatir hatinya berubah, hatinya maksiat dan lain sebagainya, lebih baik dia mati duluan di depan kamarnya ketimbang dia pilih di pintu rumahnya, baru jalan buka pintu kamar, hatinya kurang baik, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apa segitu khawatirnya, takutnya begitu. Karena hati ini sifatnya apa? Ulang balik, selalu berubah. Jadi lebih baik dia ambil kesempatan. Andai kata ditawarin matinya di depan kamar, lebih baik mati di depan kamar, karena dia pada saat itu hatinya lagi sedang apa?
ikhlas, lagi sedang takut, lagi sedang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketimbang dia buka kamar, dia mau ke pintu rumahnya, di sela-sela ini khawatir hatinya berubah, ya, menjadi tidak ikhlas, menjadi tidak taat, menjadi suudzon, akhirnya matinya jadi suul khotimah. Nauzubillah. Ya Allah, Pak. Ya. Ini ulama habis segitu khawatirnya karena hati kita ini selalu bolak-balik. Kadang iya, kadang enggak. Ya, kita sering ngerasain lah hati kita tuh, kadang kita kalau merencanain sesuatu, hari ini mau kesini, ada jadi bolak-balik. Jadi enggak ya? Ada jadi besok aja begitu terus. Ya, itulah hati namanya. Ya. Qalbun itu bolak-balik. Wa qala, dan berkata akhar, ya, ulama lain, orang lain, li ba'di ikhwanihi, kepada sebagian saudaranya, apa yang dia katakan, idza hadarani al-maut, apabila mati datang kepadamu, faqud inda ra'si, maka duduklah di sisi kepalaku. Jadi ada seorang ulama berpesan kepada temannya, kalau nanti saya mati, tolong ente duduk di samping atau di depan di sisi kepala saya. Wanzur, lihatlah, fa in ra'aitani, maka jika engkau melihat saya, qad muttu, telah meninggal saya, alal islami, meninggal dalam keadaan Islam, fahud jami'a ma ma'i, maka ambillah seluruh apa yang saya punya. Fabi'hu, maka jualah, wa khudh bihi, dan ambillah dari barang yang dijual tadi, sukaran, gula, wa lauzan, dan buah-buahan. Lauzan itu buah kayak apa ya? Buah kacang kalau di kamus. Jadi ada seorang ulama mengatakan, kalau saya nanti meninggal, tolong lihat saya, duduk di sisi kanan kiri kepala saya, lihat. Kalau menurut ente saya matinya kelihatannya mati dalam keadaan Islam, ya, kita nggak bisa tahu ciri-cirinya, ya. Mungkin ciri-cirinya karena dia tersenyum, mungkin ciri-cirinya karena dia begitu ditalkin sebelum meninggal dunia masih sempat ya mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu, ya. Ternyata kalau memang dia meninggalnya dalam keadaan Islam, justru apa? Wasiatnya, ambil barang-barang saya yang saya punya, jualin itu semua, kemudian beliin gula, bahasa sekarangnya permen lah, beliin gula, permen, buah-buahan. Kemudian apa yang dikerjakan? Wafarriqu ala sibyan, kemudian bagiin, wafarriqu ala sibyan, bagi-bagiin tuh sebagai apa? Sedekah, karena saya meninggal dalam keadaan Islam. Bagi itu, sedekahin, sedekah anak-anak. Farriqhu ala sibyan, bagiin ala sibyan, ke anak-anak. Wa in ra'aitani, dan jika engkau melihat saya, qad muttu ala ghairi dzalika, telah meninggal ala ghairi dzalika, selain itu maksudnya meninggalnya dalam keadaan kurang baik, dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak mencerminkan keislamannya. Qad mutta fa'ali min nasa, maka umumkanlah atau beritahulah kepada orang lain, manusia, liyusolliya, untuk mendoakan. Ini sholat itu bukan sholat, Pak. Disolli untuk mendoakan, liyusolliya, untuk mendoakan, alaman arada, kepada orang arada yang menginginkan, an solla alaihi ala basiratin, ansolla, untuk mendoakan, ala basiratin, atas, ini basirah artinya penglihatan, maksudnya apa? Atas kesadarannya sendiri. Artinya apa? Kalau engkau melihat saya matinya bukan keadaan baik-baik, bukan dalam keadaan Islam, maka umumin manusia, suruh doain saya. Siapa aja yang mau aja itu, Pak. Jangan nyuruh saya, Pak. Silakan doain nih jenazah ini. Kalau nggak usah. Begitu katanya. Karena dia merasa tahu kalau
meninggalnya dalam keadaan orang baik atau suul khotimah. Wasiat begitu ulama ya. Ulama-ulama dulu saking khawatirnya, takutnya dia meninggal dalam keadaan yang kurang baik. Wa kana qad dzukira lahu, dan ada qad dzukira lahu, telah disebutkan baginya alamatun, tanda yu'rafu, yang bisa dikenali biha, dengannya tanda tersebut. Apa? Al-farqu, perbedaan, bainal amrayni, antara dua hal atau dua urusan. Apa saja? Qala qala fara'aituhu qad mata 'alal Islam. Jadi ternyata si yang diwasiatkan ini begitu melihat tanda-tandanya, melihat tanda-tandanya, ternyata tandanya itu apa? Dia meninggalnya dalam keadaan Islam. Qala, dia berkata, fara'aituhu qad mata 'alal Islam, maka aku melihatnya orang yang wasiat tadi, qad mata, sungguh telah meninggal dunia 'alal Islami, meninggalnya dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan su'ul khotimah. Wa fa'ala ma amarahu bihi, maka yang diwasiatin tadi, saudara yang diwasiatin tadi, akhirnya apa? Wa fa'ala, melakukan atau mengerjakan ma amarahu bihi, apa yang sudah dia perintahkan. Perintahnya tadi apa? Kalau dia dalam keadaan Islam, artinya perintahnya apa yang dia punya dijual-jualin, beliin permen, gula yang manis-manis dan buah-buahan, sedekahin kepada anak-anak. Anak itu kan semuanya yang manis-manis, Pak. Ya, sebagai sedekahnya karena meninggalnya dalam keadaan apa? Islam. Wa fa'ala ma amarahu bihi min at-tasadduqi, dari sedekahnya ala sibyani, kepada anak-anak. Wa hikayatuhum, dan bermula cerita-cerita atau hikayat-hikayat mereka para ulama, fi dzalika, yang dalam demikian itu, katsiratun, banyak, masyhuratun, masyhur. Jadi banyak cerita-cerita ulama yang saking tingginya rasa takutnya kepada Allah, takut dalam artian meninggalnya dalam keadaan yang kurang baik, maka ceritanya ini apa? Banyak wasiat-wasiat kebaikan kepada saudara-saudaranya. Kalau nanti dia meninggal dunia, begini, gitu. Kalau menurut engkau saya meninggal dalam keadaan baik, ya udah sedekahin semua harta saya. Ya, ini langka nih Pak, yang begini langka. Ya. Kita pernah nggak wasiat begitu? Besok kalau gue meninggal, kuburin gue ya. Ya iyalah, dikubur, masa kagak. Wasiatnya yang lain coba dah. Nah, masih banyak. Wa'lam, sedikit lagi ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annamu, bahwasanya katsiran ma, banyak sekali, yahtimu bisu'i, yang mengakhirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Maksudnya banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan orang meninggal itu dalam keadaan su'ul khotimah. Ini Pak, coba apa aja nanti biar kita bisa menghindar, ya, biar nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, jelek di hadapan Allah. Lilladzina, yang pertama di antara penyebab orang meninggalnya su'ul khotimah, lilladzina, yang pertama, lilladzina adalah bagi orang-orang yatahawanuna, yang meremehkan bis sholatil mafrudati, meremehkan sholat-sholat yang wajib. Naudzubillah, kalau orang ini remeh doang Pak, remeh nunda sholat, itu remeh sholat itu, ya, entar nunda sholat aja, khawatir bisa menjadi penyebab meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, apalagi ninggalin sholat. Makanya Al-Quran bilang fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat aja masih celaka, apalagi kagak sholat, ya kan? Yang sholat aja masih celaka, kata Allah. Siapa yang sholatnya masih celaka? Lihat itu tadi, sholatnya dia meremehkan waktu sholat, ya, waktu zuhur,
subuh jam 5 kurang 15 menit sekarang. Udah bangun padahal mah jam 5. Baru jam 5. Berdoa sebentar, kebablasan. Bangun jam 6, jam 7. Ya udah lewat waktu subuhnya. Sekalian dulu ada. Ya. Padahal udah bangun, kecuali tadi tidurnya emang bablas dari malam, bangun-bangun jam 6:30. Ya, itu namanya kebablasan. Lah ini udah bangun, aja udah bangun. Allahu Akbar, bangun ya. Baru azan rebahan lagi sebentar. Ketiduran 12 lagi. Nah, itu tandanya dia udah meremehkan sholat 5 waktu. Nauzubillah, Pak. Ya. Maka dari itu kalau Allah bilang dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Wasari'u, cepet-cepet kita. Karena kita nggak tahu umur kita itu kapan ajalnya tiba, nggak tahu. Bisa jadi tadi itu orang yang azan subuh dia bangun, terus antaranya dia tidur lagi, bablas itu bangun mati. Ya, karena dia nggak bersegera cepat-cepat menuju panggilan Allah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada niat di hati kita untuk berbuat baik, buru-buru Pak, kerjain, jangan ditarik. Itu tadi saya bilang niat itu berarti apa? Hati kita berubah. Ya, untung niatnya niat baik. Coba kalau niat pengen maksiat, lagi pas niat maksiat mati. Nauzubillah. Khawatirnya tadi itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, antaranya orang yang meremehkan sholat 5 waktu khususnya yang fardu bisa menjadi penyebab dia meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ya kita nunda-nunda waktu sholat kita. Kita udah punya waktu, udah punya jam, udah ngerti jam zuhur jam berapa, ya. Paling kagak seminimal-minimalnya ya kalau zuhur jam 12 ya jam 1 lah sholatnya Pak. Ini mah udah mau asar sholatnya. Kalau fikih sih bilang ya sah-sah aja. Yang penting belum keluar waktu sholat. Ini secara fikih lah. Secara fikih saya bicara. Tapi secara secara akhlaknya kepada Allah kita kurang. Kita ngeremehin sholat, berarti ngeremehin siapa? Lah Allah Pak, begitu. Kita ngeremehin sholat, otomatis ngeremehin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa jadi hamba Allah yang istiqomah, dikuatkan iman Islam kita untuk tetap menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu